Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anandaku semua. Hari ini kita akan belajar kewargaan digital, bagian 2, di mana anandaku semua kita akan mulai dari risiko warga digital. Ya, pertama intimidasi cyber, kejahatan cyber, pelecehan cyber. Oke, setelah itu apa sih langkah pencegahan dari risiko-risiko tersebut ya, yang tadi ada cyberbullying gitu ya, saling menjelek-jelekan, kemudian memunculkan statement-statement yang terkait dengan fisik, terkait dengan keterpurukan seseorang ya. Kemudian kejahatan cybercrime itu sudah betul-betul terlihat jelas pelanggarannya ya, seperti jual beli yang tidak sesuai di online ya, kemudian penipuan lewat online gitu ya. Itu kejahatan cyber. Kemudian pencurian data, kemudian pembobolan data ya. Itu seperti itu ya. Kemudian pelecehan cyber, cyber harassment ini bisa terkait misal memposting keseruan-keseruan yang berakibat terhadap ketidaknyamanan seseorang. Misal kamu iseng awalnya memfoto seseorang yang sedang tidak memakai baju, kemudian disebarkan, itu bisa masuk ke pelecehan cyber atau cyber harassment. Atau kamu forward sesuatu yang belum tentu betul tentang hubungan seseorang, kemudian menjadi viral, yang mana itu tidak betul, itu juga bisa masuk ke pelecehan cyber. Oke, seperti itu anak-anakku semua. Selanjutnya adalah langkah pencegahan dari risiko menjadi warga digital. Bagaimana melindungi diri sendiri, jangan mudah share sesuatu yang bersifat privasi ya. Kemudian juga lebih hati-hati terhadap data pribadi ya, itu juga. Kemudian bagaimana melindungi orang lain ya, jangan masuk akunnya orang lain ya. Hati-hati menggunakan perangkatnya orang lain, juga harus hati-hati apalagi berkaitan dengan privasinya gitu ya. Seperti handphone, gadget-gadget yang lain itu privasi ya nak ya. Jadi itulah salah satu caranya ya. Jadi ada permission. Kemudian bagaimana melindungi konten. Melindungi konten, kamu punya Instagram, kamu punya account di WA ya, itu kamu jaga bagaimana ya, itu sesuatu yang kamu share, sesuatu yang kamu bagikan, itu yakinlah bahwa tidak melanggar ya, tidak melanggar. Seperti itu anak-anakku. Kemudian giat menggunakan internet secara aman, lindungi perangkat dan akun terhadap upaya ilegal orang yang merugikan. Caranya diinstal dengan antivirus ya, ataupun dengan kamu menambahkan password di dalam perangkatmu supaya tidak semua orang bisa masuk ke perangkatmu ya, simbol, kode ya, macam-macam ya. Menjadi orang yang baik, bijaksana, menggunakan IT, berbagi secara hati-hati, bergabung secara cerdas, jujur dan berhati-hati ya. Artinya kalau kamu diajak, ayo gabung dong di grup ini nih, bagus nih, bagus. Kamu coba tahu dulu, ditelaah dulu. Oh, ini grup apa sih? Saya kok dimasukkan ke sini sih, apa sih? Kamu coba refleksi, kamu coba lihat, bagus atau tidak nih grup ini. Kalau tidak, kamu keluarlah dengan baik menggunakan apa? Tata cara kewargaan digital. Mohon maaf karena kapasitas saya di sini tidak, atau mungkin Anda utarakan karena saya kurang tertarik, atau dengan bahasa yang lebih halus lah, untuk kamu bisa keluar dari grup itu, tapi harus ada permission untuk keluar. Jadi itulah ya nak, yang seperti itu. Kemudian privasi dan keamanan. Privasi dalam keluarga digital itu terdiri dari informasi pribadi ya, kemudian aktivitas yang dilakukan selama berselancar di internet. Kamu putus dengan pacar, kamu upload. Kamu bertengkar dengan keluargamu, kamu upload. Kamu curhatkan di dunia maya. Nah, itu yang berbahaya ya. Sedapat mungkin sesuatu informasi yang pribadi jangan di-share ke dalam publik nah ya. Kemudian nomor rekeningmu, kemudian apalagi, kamu masukkan sesuatu yang masih pribadi lainnya ke dunia maya. Itu berbahaya, coba lebih hati-hati. Kemudian giat mengelola hubungan daring dengan cara positif.
bersikap sopan dan hormat kepada siapapun yang berada di dunia digital, waspada bertemu orang asing dalam kehidupan nyata atau daring. Nah, jadi kalau kamu di follow seseorang, kamu cek dulu orang itu siapa ya, yang mencoba dekat dengan kamu tuh siapa. Kamu coba browsing siapa sih orang ini sebenarnya. Jangan-jangan fotonya palsu, jangan-jangan namanya palsu, jangan usianya palsu gitu ya nak ya. Jadi harus lebih hati-hati. Lindungi identitas, keamanan dan privasi serta informasi kepada keluarga orang yang ditemui secara daring tersebut. Jadi jangan kamu ditanya, nak kamu tahu nggak rekeningnya ayahmu, kamu beritahukan. Nak tahu nggak alamat bla 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 tentang sesuatu yang privasi lainnya ya. Itu bahaya nak ya. Jadi kamu harus betul-betul saring apa yang orang tanyakan di dunia maya, itu kamu lebih hati-hati untuk memberikan reaksi ke orang-orang yang kamu dekati di dunia maya, oke? Atau kamu didekati ataupun kamu mendekati seorang itu, kamu harus hati-hati, lebih hati-hati, oke? Hak untuk mengatakan tidak, memutuskan kontak atau melaporkan siapa saja menyalahi etika digital. Jadi nak, kalau kamu sudah tahu nih, kamu terhubung nih dengan grup ini kok ini ya nge-share-nya porno-porno ya, jangan kamu teruskan, kamu pastikan, kamu bilang tidak, kamu ingin keluar dari sana, kamu harus keluar dari sana. Atau mungkin kamu didekati seseorang, ya, didekati seseorang di dunia maya, dia mulai ke arah-arah yang negatif, langsung katakan tidak. Sudah, kamu putuskan kontak itu. Jangan kamu dekati orang itu lagi. Jangan kamu mau didekati orang itu lagi. Begitu ya nak ya. Kemudian tadi yang sudah diutarakan, risiko dari kita berhubungan di mau nggak mau hidup di dunia maya, itu ada intimidasi cyber, penyalahgunaan teknologi untuk melakukan segala bentuk gangguan guna merendahkan martabat atau menekan seseorang. Ya, jadi udah tahu nih dia punya adik yang keterbatasan mental. Kemudian teman kamu tuh kamu post. Teman kamu itu yang punya adik keterbelakangan mental tuh kamu post supaya dengan tujuan apa? Si temanmu itu akan malu, akan tertekan. Nah, itu tidak baik nah. Ataupun lain, misalkan kamu tahu, kamu udah pernah nih udah pernah berhubungan kayak gini sama pacarnya ini. Terus kamu karena atau udah pernah berhubungan apa-apa sama temanmu itu. Terus kemudian kamu share kedekatan itu sehingga supaya ada opini bahwa cewek ini tuh jelek gitu. Nah, itu juga walaupun itu betul, tapi itu bukan ranah umum ya, itu ranah pribadi, sehingga mestinya kalau kamu akan memberikan saran ya harus lewat PM, tidak di-share di dunia maya seperti itu. Karena yang berhak mengatakan itu salah atau tidak itu adalah pihak berwajib yang sesuai kompetensi, mungkin pengadilan, mungkin kepolisian, ya seperti itu ya nak ya. Oke, jadi bukan ranahnya kamu ya. Baik, kemudian pelecehan cyber. Risiko yang selanjutnya adalah pelecehan cyber. Penyalahgunaan teknologi untuk melakukan segala bentuk pelecehan seorang, biasanya untuk iseng-isengan ya, yang tadi sudah diutarakan di awal itu ya. Jadi tolong jangan kamu kemudian melakukan sesuatu yang kamu ngetek nih gambarnya temanmu lagi mandi, terus kamu iseng, kamu kirim ke dunia maya tuh ya, biar dia malu, biar awalnya hanya iseng. Nah, itu efeknya luar biasa nah ya, itu pelanggaran IT luar biasa, itu besar itu ya. Jadi tolong ini sebelum kamu melakukan share, sebelum kamu melakukan sesuatu, tolong diperhatikan yang ada pelanggarannya seperti itu, dipikirkan matang-matang dulu. Selanjutnya adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah penyalahgunaan teknologi untuk melakukan segala bentuk kejahatan. Contoh, kamu menipu seseorang menjual barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan, tidak sesuai dengan description. Nah, itu juga salah. Atau kamu memanfaatkan kartu kreditnya orang lain. Nah, itu juga salah, ya. Atau kamu bisa juga melakukan penipuan label. Nah, itu juga kejahatan cyber ya. Memanfaatkan barang ciptaan orang lain kemudian kamu klaim sebagai barang ciptaanmu sendiri. Itu juga sudah termasuk kejahatan cyber ya, Nak ya. Oke, itu kemudian tim dalam beraktivitas di dunia digital is true. Sebelum kamu melakukan posting, sebelum kamu melakukan sesuatu di dunia digital, kamu refleksi, benar nggak ini? Menyakitkan orang lain nggak? Hurtful nggak? Inspirasi nggak? Memberikan inspirasi kepada orang lain nggak? Baik nggak orang lain?
necessary, penting nggak sih? Kemudian santun, kind, ya itu. Nah, itu anak-anakku ya terkait dengan dunia digital ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri ya, andai kata terjadi kita menyalahgunakan, itu pun yang penting ada respon yang baik ya. Ada permintaan maaf, segera permintaan maaf, sehingga itu tidak menimbulkan sesuatu yang perlu dijalur hukumkan ya. Kemudian di sini ada hak cipta ya, nanti dipelajari sendiri hak cipta ini, copyright, kemudian fair use, reuse right, kemudian juga ini Creative Commons ya, dan public domain. Oke, anak-anakku itu dari ibu. Selama browsing ya, untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini bisa nanti dilakukan dikomentarkan di wall KBM kalian. Gitu anak-anakku semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan bisa beraktivitas dengan baik, selalu dibukakan hati dan pikirannya, diberikan hidayah selalu, dan sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.